pengarang kitab daripada Adabul Alim wal Muta'alim, yaitu seorang sosok kiai, pendiri daripada Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mengeluarkan fatwa yang disebut dengan Iqrar al-Jihad. Tadi yang disebut dengan resolusi jihad. Apa yang disebut dengan resolusi jihad? Resolusi jihad itu adalah memberikan, mengabarkan, menyampaikan kepada semua santri, mengajak kepada semua santri bahwa wajib kita membela bangsa Indonesia ini menjadi negara yang berdaulat. Bukan kepada para santri saja, tapi kepada para kiai, para ulama, untuk melawan kaum imperialisme atau yang disebut dengan kaum penjajah. Sehingga muncullah yang disebut dengan resolusi jihad. Artinya bahwa resolusi jihad ini merupakan suatu kewajiban. Kiai Haji Wahab Hasbullah membuat atau memberikan sebuah kaul atau slogan, muncullah yang disebut dengan Hubbul Waton Minal Iman, bahwa membela tanah air merupakan sebagian daripada iman. Nah, inilah para santri, para kiai, para ulama bergabung dengan TKR waktu itu, Tentara Keamanan Rakyat. Kalau hari ini ada yang sebut dengan TNI. Pada waktu itu bergabung semua, mengusir kaum imperialisme, mengusir kaum penjajah dari bumi Indonesia ini, dari bumi dan tanah air Indonesia yang kita cintai ini. Seandainya kalau waktu itu tidak ada para santri turun berjuang sampai titik darah penghabisan, darah para kiai, para ulama, kemungkinan sampai hari ini kita tidak akan ada. Orang tua kita tidak akan ada. Kenapa? Indonesia ini bukan menjadi negara berdaulat, tapi menjadi negara yang terus dijajah oleh kaum imperialisme. Nah, ini perlu kita tadzkirah. Kita berpikir bersama, apa tugas kita sebagai santri hari ini untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia? Kembali kepada salah satu hadis dari Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi. Yaitu kita kewajibannya adalah santri untuk mencari ilmu dengan niat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting dan yang paling pokok. Wayanwi fi talibil ilmi ridhollaha ta'ala. Sehingga ketika kita mencari ilmu untuk dengan keriduan Allah, yakin ilmu nanti akan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang Nah, makanya ini sangat penting niat kita mengisi kemerdekaan ini, kita dengan niat yaitu utlubul ilma, atau untuk mencari ilmu untuk di masa yang akan datang. Nah, ini merupakan secara garis besar, secara global, kenapa munculnya Hari Santri Nasional. Diawali dengan resolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun 1945 yang disampaikan oleh sebagai deklaratornya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mengajak para santri, para ulama, para kiai untuk mengusir kaum penjajah dari bumi Indonesia ini, mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini dengan deklarasi komandan waktu itu yaitu Bung Tomo.
Bung Tomo adalah salah satu santri daripada Kiai Haji Hasim, seorang pahlawan nasional. Makanya jangan kaget bahwa seorang santri akan menjadi seorang santri akan menjadi pahlawan nasional. Sukabumi kita punya pahlawan nasional, yaitu seorang kiai yang disebut dengan Kiai Haji Ahmad Sanusi, yaitu dari Pondok Pesantren Samsul Ulum Sukabumi Gunung Puyuh. Itu seorang pahlawan nasional. Makanya hal wajar hari ini pemerintah mengeluarkan undang-undang pesantren, mengeluarkan keputusan presiden, ya, untuk ditetapkannya tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Yang kedua, tanggal 22 Oktober tahun 2022 ini kita lihat apa makna daripada Hari Santri Nasional. Kita melihat logo Hari Santri Nasional yang tahun 2022 ini. Di sana terlihat kayak seperti angka 8. Itu ada 5 makna. Yang pertama, ketika angka seperti begini, itu punya makna yang sangat luar biasa. Dilihat daripada budaya bangsa Indonesia. Yang pertama adalah merangkul. Indonesia merupakan kebinekaan, berbagai banyak budaya, sehingga bagaimana cara budaya bangsa Indonesia ini dirangkul semuanya menjadi satu kesatuan, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Berwarna kulit, beda kulit, beda rambut, beda bahasa, beda suku, itu akan menjadi satu kesatuan yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ketika dalam Al-Quran saja Allah menciptakan berbagai macam yang ada di langit dan di bumi ini menjadi satu kesatuan dan saling menunjang semuanya. Sehingga ini merangkul budaya-budaya yang ada di Indonesia ini menjadi satu kesatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Seperti tadi kalau kita lihat, kita bacakan bersama dalam Ikrar Santri. Yang kedua, ada tanda dari 4 ini begini, ini seperti begini. Ini merupakan jabatan. Ya. Artinya di sana tidak melihat siapapun. Ya. Karena Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Setiap keluarga negara berhak memilih agama dan kepercayaan masing-masing. Setiap warga negara dilindungi dalam hukum. Setiap warga negara berhak menerima pendidikan. Itu kewajiban pemerintah dan hak kita sebagai rakyat. Nah, sampai hari ini kita alhamdulillah bisa berkumpul di sini dalam rangka tholabul ilmi, para santri, para siswa, untuk mengisi kemerdekaan ini. Bertemu, berjabat tangan, dimanapun, dari tempat yang berbeda, kita bertemu, saling ta'aruf, saling mengenal. Sehingga ini merupakan salah satu bagian yang terpenting untuk bangsa Indonesia. Sehingga pada hari ini kalau kita melihat banyak kelompok-kelompok radikal untuk menjadikan Indonesia ini seperti negara Palestina, seperti negara Afghanistan. Mayoritas Islam Afghanistan, Palestina Islam bukan. Tapi kenapa setiap hari perang bom itu setiap hari berserakannya mayat-mayat di jalan. Indonesia ini oleh kelompok-kelompok seperti itu ingin dijadikan seperti itu. Nah, kembali kepada kita, bagaimana caranya mengisi daripada kemerdekaan. Dengan ilmu yakin kita akan bisa dan mampu membendung kelompok-kelompok seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, makna daripada logo Hari Santri. Ada di sana angka
seperti begini itu ternyata kalau dipisahkan 4 itu adalah sebuah daun. Daun yang berwarna hijau. Makanya Nahdlatul Ulama memiliki ciri khas warna yang hijau. Hijau itu merupakan sebuah daun yang kesana itu adalah ekspektasi. Ekspektasi itu apa? Harapan yang sangat besar. Harapan di depan kita menunggu, ya. Sehingga daun yang hijau ini menjadi sebuah masa depan, ya. Sehingga di makna yang daripada logo itu kalau dipisah menjadi 4 itu ada daun. Dan yang keempat di tengahnya dari begini ada bulat seperti ini. Itu merupakan matahari. Matahari merupakan sumber energi untuk manusia setiap hari. Bayangkan kalau kita hidup di kutub, 1 tahun sekali matahari muncul. Bayangkan tiap hari tidak ada matahari. Mau seperti apa? Kita alhamdulillah setiap hari matahari muncul. Dari setiap pagi muncul dari sebelah timur. Terus surupnya di sebelah barat. Coba kalau pagi-pagi kita bangun kesiangan, pas begitu matahari muncul di sebelah barat, are kumaha. Itu yang disebut dengan nanti kesananya adalah kiamat kubro. Nah, matahari sumber energi bagi manusia yang perlu dan patut kita syukuri terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang bisa membuat matahari, ya, manusia tidak mungkin. Terus yang kelima terakhir adalah logo daripada Hari Santri Nasional 2022 adalah infinity. Kalau dalam ilmu matematika infinity ada yang tahu? Infinity apa? Tidak terbatas, tidak terhingga. Artinya ketika tidak terhingganya, tidak terbatasnya, kita sebagai manusia dengan siapapun boleh untuk bergaul, tapi dalam konteks di sana bergaul dalam sisi sosial kemanusiaan. Orang Islam bergaul dengan orang non Muslim, Muslim dengan non Muslim boleh, tapi dengan catatan tidak dalam konteks akidah. Bisnis, ekonomi, silakan. Nah, ini tidak ada batasan. Kita melihat Rasul juga seperti itu. Nah, jadi ada 5 makna yang terkandung dalam logo Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan pada hari ini kita mengadakan upacara secara hikmah. Kita mengadakan silaturahmi di sini dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang tolabul ilminya tadi bisa diberikan, dimudahkan, dilancarkan, dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Dan kita selalu berdoa dan selalu minta kepada Allah ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akhirul kalam wallahumma biqila wa mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.